Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada di Ligar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai diferensial fungsi dari fungsi. Perbedaan dari diferensial fungsi multivariabel biasa, ya artinya variabelnya lebih dari satu ya ini maksudnya. Itu adalah variabelnya berbentuk fungsi. Jadi sebuah fungsi variabelnya itu berbentuk fungsi, nggak langsung sebuah nilai gitu ya. Misalkan Z adalah fungsi dari XY ya. Jadi kan Z adalah fungsi dari XY, artinya fungsi yang memiliki variabel X dan Y. Di mana X-nya ini merupakan fungsi dari T. Dan Y-nya juga merupakan fungsi dari T. Jadi biasanya kan X dan Y itu misalkan dimasukin nilai berapa gitu ya, dapat Z nanti. Ini enggak, ini X-nya dan Y-nya merupakan fungsi gitu ya. Contoh misalkan Z sama dengan X cos Y ditambah Y sin X. Dengan X-nya itu adalah fungsi, yaitu cos 2T, Y-nya juga fungsi, yaitu sin 2T ya. Jadi seperti itu ya, variabelnya merupakan fungsi dari variabel lainnya gitu. Sehingga kita bisa tulis Z merupakan fungsi dari fungsi T dan fungsi GT. Artinya disubstitusikan saja yang tadinya fxy, jadi X-nya disubstitusi menjadi ft, Y-nya jadi GT gitu ya. Sehingga rumusnya adalah ini ya. Ini adalah rumus diferensial fungsi dari fungsi ya. dz per dt sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Ini mirip sama rumus diferensial total ya. Hanya saja ada dt-nya gitu ya. Ya, karena ini fungsinya merupakan terpengaruh oleh variabel t ini tadi pada akhirnya gitu ya. Yang kita sebut saja ini rumus 1 ya. Selanjutnya adalah jika Z merupakan fungsi dari variabel X dan Y, fungsi yang memiliki variabel X dan Y, di mana variabel X merupakan fungsi dari TS, artinya variabel T dan S. Jadi fungsinya dari X itu juga multivariabel lebih dari satu. Begitu juga Y-nya. G-nya merupakan fungsi dari variabel T dan S. Beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan X-nya itu fungsi dari T saja. Nah ini X-nya fungsi dari T dan S. Y-nya juga fungsi dari T dan S. Jadi bagaimana bentuknya? Z sama dengan fungsi dari fungsi dengan variabel TS G juga merupakan fungsi dari variabel T dan S ya. Seperti ini. Jadi bedanya begitu ya. Yang sebelumnya itu si X-nya merupakan fungsi dari satu variabel, sedangkan sekarang fungsi dari dua variabel yaitu T dan S. Sehingga jika ada dua variabel, kita ingat pelajaran sebelumnya yaitu turunan parsial ya. Kemarin kan belajar turunan parsial itu variabelnya X dan Y ada dua. Nah, berarti diturunkan berdasarkan X dan Y ini juga sama berdasarkan T dan S diturunkan. Sehingga kita mencari yang pertama adalah dou Z per dou T. Seperti ini rumusnya. Kemudian yang kedua adalah mencari dou Z per dou S ya. Jadi per variabel, namanya turunan parsial, diturunkan per variabel. Diturunkan berdasarkan T dulu terhadap T, kemudian baru diturunkan terhadap S. Ya. Jadi kita anggap saja ini rumus 2 dan rumus 3 ya. Kita ke contoh soal yang pertama. Misalkan Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di mana X sama dengan T kuadrat ditambah 2T ditambah 5. Y sama dengan 5T plus 7. Jadi kita bisa lihat di sini X-nya hanya memiliki satu variabel ya. Nah, satu variabel berarti kita bisa tuliskan, kita gunakan dengan rumus yang pertama tadi. Karena hanya satu variabel. Kita tentukan dz per dt-nya. Kita cari dulu, nih lihat di rumusnya. dz per dx dulu nih cari di rumus nih ya. Kita cari dz per dx berarti diturunkan saja dari rumus z-nya. X kuadrat ditambah y diturunkan terhadap x. 2x, y-nya konstan 0 ya. Jadi sama dengan 2x plus 0 atau 2x saja. Kemudian dari rumus kita juga cari dou z per dou y ya. Berarti diturunkan saja, x-nya 0 konstan karena diturunkan terhadap y. Berarti y-nya turun jadi 2y. Ya. Kemudian apalagi yang dicari? Kita lihat rumus. Oh, cari dx per dt. Dx per dt-nya turunkan saja dari rumus x ini, fungsi x. T kuadrat ditambah 2T plus 5 kita turunkan terhadap T. Berarti
T kuadrat diturunkan 2T, 2T diturunkan 2, 5 diturunkan 0 ya. Kemudian yang terakhir adalah mencari dy per dt ya. Kita turunkan dari fungsi y sama dengan 5T plus 7. Berarti dy per dt nya sama dengan 5 ya, karena 7-nya konstanta jadi hilang 0. Baik, kalau gitu kita tinggal masukkan saja substitusi ke rumus dz per dt ini. Berapa hasilnya? dz per dt sama dengan 2x. Nah, ini kan dz per 2x kan 2x dikali dx per dt yaitu 2t plus t dalam kurung ditambah dz per 2y yaitu 2y dikali dengan dy per dt yaitu 5. Nah, inilah hasilnya untuk contoh pertama ya. Mudah ya, mudah-mudahan mudah ya. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya ya. Jika f sama dengan x pangkat 3 min xy ditambah y pangkat 3. Ini f boleh bebas ya, bisa kita sebut f, boleh z, boleh u, ada yang juga w ya, bebas saja. Ini hanya penamaan fungsi di mana x sama dengan p cos theta. Nah, kita lihat nih x-nya. Ternyata x-nya adalah memiliki dua variabel, yaitu variabel pertama p dan kedua adalah theta. Berarti ini si x-nya memiliki dua variabel ya, y sama dengan p sin theta. Tentukanlah do f per do p dan do f per do theta ya, karena turunan parsial ya, punya dua variabel berarti pasti turunan parsial. Berarti kita gunakan rumus yang 2 dan 3. Maka pertama adalah kita cari do f per do x ya. Ya, jadi ini kan di rumus yang tadi ini kita namakan fungsinya z yang pertama. Ini di sini f berarti ya do f per do x ya. Berarti turunkan saja terhadap x nih fungsi f ini. Berarti 3x kuadrat dikurangin y ya, karena diturunkan terhadap x. X-nya jadi 1, y-nya tetap ya. Jadi 3x kuadrat min y pangkat 3 0 karena konstannya kita turunkan terhadap x. Kemudian habis gitu cari lagi berarti do f per do y ya. Do f per do y, turunkan saja dia terhadap y. Berarti x pangkat 3 ini konstan 0, min x y berarti y-nya jadi 1, berarti min x ditambah y-nya turun ya, 3 turun berarti 3y pangkat 2. Sudah kita temukan, berarti lanjut lagi cari apa? Carilah berarti do x per do t ya, sesuai rumus di sini. Do x per do p ya, karena di sini pakai p ya, di sini rumusnya tadi t sama s, ini karena ada p dan theta, berarti kita cari do x per do p. Di mana kita turunkan saja x-nya terhadap p. P-nya diturunkan, hilang tinggal 1. Cos theta dia nggak ada p-nya, berarti tulis saja dia tidak berubah, konstan berarti cos theta. Kemudian cari lagi berarti do x per do s ya. Do y per do p ya, dari tadi x y ya. Jadi do y per do p sama dengan sin theta, yaitu p-nya yang hilang ya. P-nya hilang, diturunkan. Sin-nya apakah ada p? Tidak ada. Berarti tetap ya sin theta cos theta ini. Kemudian kita cari do x per do theta sesuai rumus ya. Ini do x per do theta. Nah, ini yang bawah yang harusnya s dia sekarang jadi theta. Ya kita turunkan saja, berarti si x diturunkan terhadap theta. P-nya tetap karena bukan variabel theta, dia konstan saja. Cos-nya theta berarti kita turunkan. Cos diturunkan itu min sin. Jadi min p sin theta ya. Tanda minusnya ke depan. Kemudian yang terakhir adalah do y per do theta. Diturunkan saja ini. P sin theta diturunkan terhadap theta. Ya berarti sin diturunkan cos, P-nya tetap ya. Jadi P cos theta. Sudah, tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Berarti ada dua ya rumus terakhirnya. Yang pertama adalah do f per do p. Ya. Karena fungsi f diturunkan terhadap merupakan fungsi dari p dan theta. Yang pertama do p sama dengan 3x kuadrat min y, yaitu dia do f per do x dikali dengan do x per do t. Nah, kalau kasus ini berarti do x per do p, do x per do p cos theta. Kemudian do f per do y nya min x tambah 3y kuadrat, atau boleh kita tuliskan yang positif di depan ya, 3y kuadrat min x, hanya ditukar tempat saja, dikali dengan do y per do p ya, berarti sin theta. Kemudian yang turunan keduanya, yang satu laginya adalah do f per do theta. Kita masukkan sesuai rumus, tinggal ganti di theta saja sama f. Jadi do f per do x
ya sama dengan 3x kuadrat min y, kemudian dikali do x per do theta. Do x per do theta sama dengan min p sin theta ya. Tulis di sini ditambah do f per do y. Do f per do y itu 3y kuadrat min x tadi dikali dengan do y per do theta terakhir, yaitu p cos theta. Ya, jadi ini adalah hasil akhir dari soal yang ini ya. Jadi ya tadi ya karena melihat rumus di pojok kanan ini mungkin agak bingung tadi dengan ini f ada theta dengan p ya. Sengaja saya lakukan itu supaya terbiasa bahwa memang penamaan variabel, penamaan fungsi itu bisa berubah-berubah ya. Jadi contoh fungsi eksplisit ya, supaya kita tahu apa itu implisit. Eksplisit itu seperti ini contohnya. Y sama dengan 3x tambah 3x pangkat 4 ditambah 1. Atau juga contohnya y sama dengan 2x plus 5. Jadi jika kita lihat di sini y-nya itu berdiri sendiri di salah satu sisi gitu ya. Dia berdiri sendiri. Tidak bergabung dengan x-nya gitu ya. Tidak bergabung dengan variabel lain sendirian. Jika kita lihat contoh fungsi implisit, nah seperti ini, 0 sama dengan 2x min y tambah 5. Lihat, y-nya itu tidak sendirian, dia bersama variabel lainnya. Ya di sini contohnya x, y bisa jadi variabel lebih dari 2 gitu ya. Ada z dan seterusnya. Di sini juga x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 sama dengan 5. Y-nya tidak sendirian. Ya, bisa juga ada y di sisi lain juga bisa jadi ada ya, seperti itu. Jadi inilah contoh fungsi implisit di mana kita sesuai namanya aja, x berarti dia di luar sendirian, x. Kalau im berarti di dalam in gitu ya. Y-nya juga berbarengan ya, tidak eksplisit, tidak di luar sendirian gitu ya. Jadi seharusnya kan seperti ini untuk fungsi implisit ini kita seharusnya bisa saja kalau dilihat, oh ini harusnya bisa diturunkan secara biasa aja nih gitu ya. Turunkan saja seperti menurunkan biasa, tapi kenapa sih kok ada materi tersendiri gitu untuk menurunkan fungsi implisit? Karena yang perlu kita ingat adalah bahwa y di sini ya, y di sini bukanlah variabel bebas. Tapi y di sini adalah y merupakan fungsi dari x. Ya, jadi nilai y tergantung dari nilai x. Nah, makanya y ini adalah variabel tergantung atau bergantung. Sedangkan x di sini variabel bebas. Ya seperti biasa, misalkan kita masukkan berapakah y, oh kita masukkan x, nilai x ke dalam fungsinya gitu ya, fungsi x gitu. Nah, makanya sekarang kita mempelajari bagaimana mencari turunan dari sebuah fungsi implisit seperti itu. Nah, kita ke contoh soal saja langsung ya. Misalnya ada nomor 1 itu x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 sama dengan 5. Carilah dy per dx atau turunan pertamanya ya, atau y aksennya kan dy per dx itu kan turunan pertama dari y ya. Bisa juga kita tulis y aksen ya, turunan pertama dari y. Kalau turunan kedua berarti y 2 aksen gitu ya. Dan seterusnya. Jadi coba aja kita langsung saja kerjakan. Nah, pertama adalah kita langkah pertama dari mencari turunan dari fungsi implisit adalah menurunkan dua belah sisi. Jangan salah satu sisinya saja. Jadi sisi kiri dan kanan masing-masing kita turunkan. Berarti seperti ini ya. Yang sisi kiri x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 kita turunkan terhadap x. Yang sisi kanan juga 5 ini kita turunkan terhadap x ya. Turunkan yaitu dipisahkan. Ya ini hanya ini baris kedua ini memisahkan ini x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 kan. Kalau tanda tambah bisa dipisah ya. Jadi masing-masing diturunkan gitu loh. Ya, jadi turunan dari x pangkat 3 ditambah turunan dari y pangkat 3 ini penulisannya seperti ini. Sedangkan turunan dari 5 ya 0 ya, sudah selesai. Oke, pertama kita turunkan x pangkat 3 terhadap x. Ya, ini hanya penulisan saja gitu yang dipisahkan. Jadi, karena terhadap x 3-nya turun, x pangkat 2, ya 3-nya berkurang 1 pangkatnya. Nah, sekarang yang ini. Y kita turunkan terhadap x, ya. Bagaimana ini y diturunkan terhadap x? Apakah bisa y ini, ingat ya, y ini fungsi dari fx. Ada sebuah aturan yang bisa membantu kita menurunkan seperti ini gitu. Apa yaitu chain rule. Ya. Jika y aksen sama dengan dy per dx artinya gini ya. Jadi turunan y itu kita turunkan terhadap x. Ini kan chain rule seperti ini ya. Y dy per dx artinya y diturunkan terhadap x. Itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Ini du ini maksudnya adalah nama fungsinya, nama soalnya. Ini kan x tambah 3 tambah y pangkat 3 sama dengan 5. Du itu maksudnya u, nama u gitu. Ini fungsi ini u gitu. Nah, kalau di sini ya kita misalkan y gitu ya, boleh saja. Ini chain rule-nya, caranya begini, pakai aturan rantai. Berarti di sini caranya bagaimana nih y pangkat 3? Kita ikuti aturan rantai. Seperti apa? dy per du.
Nah, berarti U di sini kan nama fungsinya, nama soalnya. Nah, kita namakan saja Y. Berarti di sini dy per dy. Berarti apa? Turunan dari Y. Ya, kita lihat saja turunan dari Y berarti berapa? 3Y pangkat 2 gitu ya. Maka di sini ada 3Y pangkat 2. Dikali ini U-nya ganti Y berarti dy per dx. Nah, dy per dx kita belum ketahui. Jadi tetap saja ditulis di sini dy per dx-nya. Justru soal ini meminta kita mengetahui berapa nilai dy per dx ini gitu ya. Nah, sekarang sudah muncul nih dy per dx di sini. Tadinya belum muncul kan, hanya dy per dx saja. Sekarang sudah muncul dy per dx. Selanjutnya berarti kita lakukan adalah memisahkan dy per dx pada satu sisi sendiri seperti ini. Jadi 3y kuadrat dy per dx sama dengan min 3x kuadrat. Min 3x kuadrat ini dari 3x kuadrat dipindah sisinya gitu, dipindah ruas. Ya, karena kita mau mencari nilai dy per dx. Berarti sekarang kita tinggal pindahkan lagi 3y kuadrat ke ruas sebelahnya. Berarti dy per dx sama dengan min 3x kuadrat per 3y kuadrat. Nah, ini adalah kita tinggal coret saja 3-nya. Nah, ini adalah hasilnya dy per dx atau y aksen sama dengan min x kuadrat per y kuadrat. Inilah hasilnya yang diminta dari soalnya. Jadi inilah hasil turunan dari sebuah fungsi implisit. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh kedua yaitu x kali y atau xy saja. Ini titik ini sengaja saya tulis untuk nanti sebuah alasannya ada ya. Sama dengan 1. Carilah dy per dx atau y aksennya. Oke, langsung saja. Kita turunkan berarti xy di dua ruas ini, dua-duanya kiri kanan harus diturunkan. Jadi xy diturunkan terhadap x, 1 juga diturunkan terhadap x. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini xy ya diturunkan. Apakah kita bisa langsung turunkan? Nah, kalau pakai turunan biasa, jika x ini variabel yang bebas, y juga bebas, bisa kita turunkan langsung. Tapi y ini variabel yang tergantung, yang tidak bebas. Maka kita harus pakai rumus apa di sini? Pakai namanya produk rule ya. Y aksen dicari dengan cara u aksen v ditambah u v aksen. Ya, u-nya itu x, y-nya itu v. Berarti langsung saja nih. Pas begitu kita turunkan x kali y ini, kita gunakan rumus ini. Jadi adalah d per dx ya. U aksen turunan dari x ini d per dx. X itu artinya turunan dari x dikali y. Nah, v-nya kan v-nya tidak aksen ya. Y-nya itu v, v itu y. Tetap ditambah u-nya x ditulis x, y v aksen itu berarti d per dx dari y, turunan pertama dari y terhadap x. Ini penulisannya. Turunan dari 1 0, udah selesai. Seperti ini. Nah, selanjutnya adalah berarti turunan x terhadap x 1, berarti tinggal y ya. Satunya tidak perlu ditulis y. Di sini x tetap. Ini turunan y terhadap x apa? Ya dy per dx. Seperti itu ya. Nah, ini sudah muncul dy per dx-nya. Tinggal kita pindahkan ruasnya. X dy per dx ya, min y-nya dari y ini dipindah ruas ke kanan jadi minus y. Tinggal berarti dy per dx sama dengan min y per x. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 2. Mudah ya, tapi perlu diingat bahwa kita juga harus menggunakan aturan-aturan yang sudah kita pelajari dulu. Ya, ada produk rule, aturan perkalian, ada tadi aturan rantai, ada juga aturan pembagian quotient rule ya, quotient rule. Kita lanjutkan. Nah, tadi jika kita perhatikan dua contoh soal yang pertama tadi 1 dan 2 itu y sama dengan fx. Ya, artinya y merupakan fungsi dari x, yaitu variabelnya hanya 1. Bagaimana jika ada suatu fungsi z merupakan fungsi dari variabel x dan y? Jadi ada 2 gitu variabelnya, bukan hanya 1 ya. Berarti kalau ada 2 gini, berarti ada 2 turunan juga sesuai dengan turunan parsial. Ada 2z per 2x ya, z diturunkan terhadap x. Ada juga 2z per 2yz diturunkan terhadap y. Seperti itu. Maka kita langsung saja ke contoh soal. Ini soalnya adalah x kuadrat y ditambah xz ditambah y z kuadrat sama dengan 8. Ingat, langkah pertama adalah menurunkan 2 ruas ya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan diturunkan ya. Biasa ini harusnya x, ada mistulis. Ya, jadi yang kiri turunkan terhadap x, kanan turunkan terhadap x. Ya. Hasilnya seperti ini. Ini kita turunkan x kuadrat y diturunkan terhadap x. Gampang ya, 2x, y-nya tetap konstan. Yang kedua, xz kita turunkan terhadap x. Ingat, z ini adalah variabel tergantung. Variabel tidak bebas. Berarti bagaimana caranya? Pakai product rule, yaitu aturan perkalian. Berarti u aksen v ditambah u v aksen.
Berarti U aksen berapa? Turunan dari X 1. V Z, tetap ditulis Z. Kemudian U-nya X di sini, U-nya X, Z-nya Z. V aksen sama dengan turunan dari Z, yaitu do Z per do X gitu ya. Ini yang oranye ini makanya didapatkan dari product rule. Kemudian kita selanjutnya Y Z kuadrat. Bagaimana menurunkan Y terhadap X? Tidak perlu, karena tidak perlu pusing karena kita turunkan terhadap X. Y-nya konstan ya. Berarti Y-nya tetap, ini 2 ini dapat dari mana? Oh, ini dari Z-nya. Dari Z maka 2 ini turun ke depan karena Z-nya memiliki X di dalamnya. Z itu fungsi dari XY. Jadi bisa kita turunkan, tapi pakai apa rumusnya? Pakai chain rule seperti tadi yang soal contoh pertama, chain rule. Ya, jadi kalau di sini dia carinya adalah Z aksen. Nah, ini chain rule-nya kan Y aksen, kita tinggal ganti aja ini Z aksen. Oke, bagaimana Z aksen? Berarti DY per DU. Berarti ini maksudnya karena di sini nama fungsinya Z, jadi U ini kita ganti Z. Apa yang diturunkan variabelnya? Oh, variabel Z. Berarti yang Y-nya kita ganti Z. Berarti yang pertama, bagian pertama ini adalah DZ per DZ. Berarti Z diturunkan terhadap Z gitu ya. Ya, berarti Z diturunkan terhadap Z. Berarti 2-nya turun saja ke depan. Jadi tetap 2YZ ya, karena Y-nya tetap 2YZ seperti itu. Nah, terakhirnya adalah U-nya itu jadi ganti Z, X-nya tetap jadi DZ per DX di sini. Nah, di soal ini yang diminta adalah do Z per do X ya. Soal ini yang diminta adalah do Z per do X dan do Z per do Y. Oke, kita lanjutkan. Berarti sudah seperti ini, kita gabungkan yang memiliki do Z per do X ya. Kita gabungkannya. Seperti ini, ada do Z per do X dikali X, X-nya dari sini nih. Ya, yang ada do Z per do X ditambah 2YZ-nya ini. Yang ada do Z per do X. Sisanya berarti dipindah ruas. Berarti ini minus 2XY dipindah ruas jadi minus karena plusnya minus 2XY. Ini juga Z jadi minus. Jadi minus 2XY min Z. Ya, seperti itu. Berarti kita tinggal pisahkan do Z per do X sendiri. Jadi do Z per do X sama dengan min 2XY min Z per X ditambah 2YZ ya. Jadi dibagi ya. Dipindah ruas tadinya dikali jadi pembagian seperti ini. Nah, inilah hasil dari contoh ketiga. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bagian do Z per do Y-nya ya. Tadi kan sudah do Z per do X, sekarang do Z per do Y. Sama, berarti kita turunkan si soal ini atau Z-nya ya, dengan terhadap Y gini ya. Jadi ingat bahwa ini fungsi implisit, sebenarnya kita mencari Z sama dengan gitu ya. Nah, jadi kita turunkan seperti ini, seperti sebelumnya. Nah, ini jadi ya, X kuadrat dapat dari mana? Dari sini ya, X kuadrat Y diturunkan terhadap Y. Berarti X-nya konstan, tetap X kuadrat. Y-nya diturunkan terhadap Y tinggal 1. Kemudian sekarang X kali Z, XZ. Ini variabelnya Y, kita turunkan terhadap Y. Berarti si X-nya konstan ya, karena kita turunkan terhadap Y. Berarti X tetap. Nah, Z-nya kan ini sebetulnya fungsi dari XY ya. Z sama dengan fungsi dari XY. Jadi kita tidak bisa langsung turunkan Z, karena apalagi Z turunkan terhadap Y. Berarti kita jadikan do Z per do Y atau gunakan chain rule tadi ya. Gunakan chain rule, jadi do Z diturunkan terhadap do Y. Nah, ini kan yang kita cari nanti. Do Z turunkan terhadap do Y. Ya, jadi kemudian ditambah, nah ini Y Z kuadrat. Nah, Y Z kuadrat ini Y-nya diturunkan terhadap Y. Berarti ini perkalian ini ada, tidak konstan dua-duanya. Y itu diturunkan terhadap Y. Variabel tidak konstan Z juga di dalamnya ada Y gitu ya. Dipengaruhi oleh Y. Berarti ini menggunakan product rule ya, kan ini perkalian. Jadi perkalian Y dikali Z pangkat 2. Berarti ya udah kita pakai product rule. U aksen V dulu, U aksen berarti si Y-nya kan U-nya Y diturunkan terhadap Y 1. Kemudian dikali V, V-nya Z kuadrat tetap nih ya, Z kuadrat. Kemudian ditambah U-nya kan Y ditambah V aksen yaitu. Nah, si Z kuadrat ini kita gunakan, Z-nya kita gunakan chain rule ya, karena diturunkan terhadap Y ya. Z-nya diturunkan terhadap Y mereka menggunakan chain rule. Berarti ini berarti DZ per DZ ya. Kita sudah tahu sebelumnya ya, karena U ini kan fungsinya, Y ini kita cari fungsi Z ini. Jadi Z aksen kita kan nyari Z aksen ya. Ini kan mau diturunkan Z-nya terhadap UU tuh fungsi ini. Berarti do Z per do Z. Jadi turunkan aja Z, diturunkan terhadap Z berapa? 2Z. Kemudian ingat harus ada do Z per do Y-nya ini. Yang belakang ini kan do Z per do Y. Kita kan turunkan terhadap
Y berarti X-nya diganti Y. Jadi do Z per do Y ya. Ini biasa seperti sebelumnya pada bagian do Z per do X ya. Jadi seperti ini. Ingat ini chain rule. Kemudian kita lanjutkan, berarti kita kumpulkan saja yang do Z per do Y kita kumpulkan. Ini berarti do Z per do Y, terus X ditambah ini ya, 2 YZ ya. Ini kan 2 YZ ya. Dijumlahkan, kemudian yang ini bagian sini X kuadrat pindah ke ruas kanan, Z kuadrat pindah ke ruas kanan, jadi minus ya. Minus X kuadrat minus Z kuadrat. Habis gitu kemudian baru kita cari do Z per do Y nya saja ya. Jadi yang ini dipindah ke bawah ya. Jadi do Z per do Y sama min X kuadrat min Z kuadrat per X ditambah 2 YZ. Seperti itu ya. Baik, sampai sini materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.